30 hari, hanya butuh 1 bulan untuk merombak total semua perhitungan geopolitik global. Hari ini, kita tidak lagi bicara soal retorika perang. Kita akan membedah konsekuensinya. Konsekuensi yang sangat nyata. Angka-angka dingin yang terukir pada baja yang melelah dan neraca keuangan yang hancur lebur. Mari kita mulai analisisnya. Selama 30 hari, media barat terus mengulang-ulang narasi soal pencapaian strategis. Tapi, apa yang kita lihat di lapangan, bukti visual yang tidak bisa dibantah, melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Klaim kemajuan darat itu, kalau Anda mau tahu, bentuknya ya seperti ini. Tumpukan-tumpukan besi tua dari tank Merkava yang membara menjadi monumen bisu di sepanjang perbatasan Lebanon Selatan. Oke, segmen pertama, kita akan bedah langsung apa yang terjadi di front darat. Ada propaganda kemenangan yang terus-menerus disiarkan. Tapi di balik itu, ada sebuah bencana strategis yang dirancang dengan presisi mematikan oleh pihak perlawanan. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi di sana? Ini pertanyaan kuncinya. Coba Anda renungkan. Apakah tank-tank itu benar-benar sedang menginvasi untuk merebut wilayah? Atau jangan-jangan mereka justru sedang dengan sukarela mengantarkan diri mereka, unit demi unit, ke dalam sebuah rumah jagal raksasa yang petanya sudah digambar dengan sangat teliti? Doktrin yang dipakai perlawanan ini, Anda harus paham, bukanlah pertahanan statis, bukan membangun benteng. Ini jauh lebih cerdas. Mereka menyebutnya zona pembunuhan. Konsepnya sangat metodis, sebuah area yang sudah dipetakan secara detail, di mana musuh sengaja dipancing untuk masuk. Begitu mereka di dalam, semua jalur logistik diputus total, membuat mereka terisolasi. Dan setelah itu, mereka tinggal dihancurkan secara sistematis. Prosesnya cuma 3 langkah. Tapi sangat efektif. Pertama, pancing. Biarkan musuh maju. Beri mereka ilusi bahwa mereka menang. Biarkan mereka masuk lebih dalam. Kedua, putus. Saat mereka sudah ada di posisi yang diinginkan, hancurkan jalur suplai, komunikasi, dan bantuan mereka. Tutup semua pintu keluar. Dan yang ketiga, musnahkan. Ketika unit-unit itu sudah terisolasi, kebingungan, dan kehabisan amunisi, habisi mereka satu persatu. Ini perang kesabaran dan presisi, bukan adu kekuatan. Dan strategi ini terbukti sangat-sangat efektif. Laporan dari lapangan menunjukkan pola kegagalan yang sama di banyak titik. Di Hiam Utara, mereka gagal berkonsolidasi. Di Beit-Liv, mereka terpaksa berputar dan malah masuk perangkap. Di Al-Bayada, tank-tank mereka jadi sasaran empuk. Di Deir Syrian dan Kuantara, setiap upaya untuk bermanuver berakhir dengan kehancuran total. Ini bukan kegagalan biasa. Ini kegagalan sistemik di sepanjang garis depan. 118. Inilah angka yang mewakili bencana darat itu. 118 tank dan kendaraan lapis baja Israel hancur hanya dalam 30 hari. Masing-masing dari mereka menjadi nisan baja bagi awaknya dan menjadi paku terakhir bagi peti mati klaim keperkasaan militer mereka di darat. Nah, yang lebih mencengangkan lagi adalah data dari sisi seberangnya. Dengan taktik perangkap yang cerdas ini, tingkat korban jiwa di pihak perlawanan dilaporkan hanya 10% dibandingkan dengan konflik-konflik sebelumnya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mati-matian mempertahankan tanah. Mereka membiarkan musuh masuk, lalu menghancurkan dirinya sendiri di dalam zona pembunuhan yang telah mereka siapkan. Ini adalah efisiensi perang yang luar biasa. Sekarang mari kita geser fokus kita. Jika kegagalan di darat sudah begitu parah, bencana yang sesungguhnya justru terjadi di atas sana, di langit. Supremasi udara, pilar utama doktrin perang barat selama puluhan tahun, kini sedang runtuh berkeping-keping. Dan ini bukan sekedar kiasan, ini adalah pernyataan fakta dari pihak perlawanan. Mata langit, yaitu kemampuan pengawasan, komando, dan kontrol udara Amerika Serikat yang menjadi pusat saraf seluruh operasi di kawasan itu, telah dibutakan. Ini bukan lagi sekedar gangguan teknis, ini adalah kelumpuhan strategis total. Dan kelumpuhan itu punya harga, $500 miliar. Itulah nilai dari satu unit pesawat E-3 Sentry AWACS, pusat komando terbang milik Pentagon, yang dilaporkan hancur lebur di pangkalan udara Prince Sultan di Al-Kharj, Arab Saudi. Kehilangan aset sepenting ini bukan lagi soal rugi uang. Ini adalah pukulan telak yang merobek seluruh jaringan pertahanan udara mereka di Timur Tengah. Otak dari operasi mereka kini sudah tidak ada. Hancurnya AWACS itu ternyata hanyalah puncak dari gunung es. Lihat saja daftar ini. 1 AWACS, 1 drone pembunuh MQ-9 Reaper, 1 pesawat mata-mata P-8 yang rusak berat, 5 drone canggih Hermes milik Israel, 1 drone taktis RQ-21 Blackjack.
Totalnya, ada 137 drone yang diklaim telah dijatuhkan. Payung udara yang selama ini mereka banggakan ternyata sudah bolong di mana-mana, ditembus oleh sistem pertahanan udara yang ternyata jauh lebih maju dari yang pernah mereka perkirakan. Nah, karena gagal total di darat dan di udara, perang ini sekarang memasuki fase baru. Fase yang jauh lebih mengerikan. Targetnya bukan lagi aset militer, tapi pusat-pusat industri strategis dan yang paling penting, rasa aman warga sipil. Selamat datang di Perang Saras. Pertanyaan ini sekarang menghantui setiap warga sipil di sana. Ketika rudal presisi ternyata mampu menjangkau jantung industri kimia mereka, sebuah kesadaran yang menakutkan pun muncul. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Tidak ada bunker yang cukup dalam untuk bersembunyi dari perang yang kini sudah dibawa langsung ke halaman belakang rumah mereka. Inilah contoh nyata dari perang saraf itu. Satu serangan rudal ke kawasan industri Neol Hofav, pusat kimia utama Israel. Serangan itu menyebabkan kebocoran karbon disulfida, gas yang sangat beracun. Hasilnya, evakuasi massal di kota Beersheba dan kepanikan total. Pesan di baliknya sangat jelas. Kami tidak perlu menghancurkan kotamu, kami cukup mengubah pusat industrimu menjadi senjata kimia yang mematikan. Dan jangan berpikir serangan-serangan ini acak. Lihat polanya, ini adalah sebuah kampanye geoekonomi yang sangat terkoordinasi. Neot Hofav di Israel, lalu pabrik peleburan aluminium Al-Tawela di Uni Emirat Arab, dan fasilitas Alba di Bahrain. Semua sekutu regional Amerika kini jadi target. Pilar-pilar ekonomi non-minyak mereka diserang sebagai sinyal yang sangat keras. Keterlibatan Anda dalam konflik ini akan dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan sekarang, mari kita bicara soal biaya dari semua ini. Biaya finansial yang begitu masif, begitu tidak berkelanjutan, hingga memunculkan pertanyaan serius tentang stabilitas ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Ini adalah potret dari sebuah kebangkrutan sistemik. 27 miliar dolar. Coba resapi angka itu. Itulah total biaya yang diperkirakan telah dihabiskan Amerika Serikat hanya dalam 30 hari perang. Jika angka ini akurat, ini resmi menjadi perang 1 bulan paling mahal dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah harga yang benar-benar fantastis untuk sebuah kegagalan total. Mari kita bedah kemana uang sebanyak itu dibuang. Lihat grafik ini. 10 miliar dolar untuk intersepsi udara yang jelas-jelas gagal melindungi aset vital mereka. 9,4 miliar untuk menyerang lebih dari 10.000 target yang ternyata tidak mengubah peta kekuatan sama sekali. 4 miliar untuk mengganti peralatan yang hancur, dan lihat ini, bagian yang paling ironis, lebih dari 3 miliar dolar hanya untuk menembakkan lebih dari 800 rudal Tomahawk. Ditembakkan, tapi gagal menggeser keseimbangan strategis sedikit pun. Ini bukan perang, ini membakar uang. Biaya perang ini bukan cuma finansial, tapi juga manusiawi. Kutipan ini dari media Israel sendiri, Haaretz, mengungkap sisi paling kelam dari perang ini. Tentara yang dilaporkan menderita trauma psikologis yang sangat parah, justru dipaksa kembali ke garis depan di bawah tekanan, bahkan diancam penjara jika menolak. Ketika sebuah negara harus mengancam tentaranya sendiri untuk mau berperang, itu adalah tanda adanya krisis moral dan keruntuhan dari dalam. Dari semua konsekuensi yang telah kita bahas, mungkin inilah yang paling signifikan secara geopolitik. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukan lagi sekedar ancaman kosong. Ini adalah sebuah realitas baru, sebuah skakmat strategis yang menandai akhir dari sebuah era hegemoni. Dulu, Selat Hormuz adalah simbol hegemoni Barat, simbol dominasi Angkatan Laut Amerika. Sekarang, menurut Ketua Parlemen Iran, akses ke selat itu bagi Barat hanyalah sebuah mimpi. Selat itu kini telah tertutup bagi mereka. Ini adalah sebuah nisan simbolis yang menandai kematian hegemoni Barat di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Dan ini bukan gertak sambal, lihat apa yang terjadi segera setelah deklarasi itu. Hari pertama, pangkalan Al-Azraq di Yordania diserang. Hari kedua, ledakan masif mengguncang pangkalan Al-Rumailan di Suriah. Hari ketiga, 21 operasi drone dilancarkan serentak ke pangkalan-pangkalan Amerika di Irak. Pesannya sangat jelas dan brutal. Aturan kami berlaku sekarang, tidak ada lagi sejengkal pun tanah di Timur Tengah yang aman bagi kehadiran militer Amerika. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan dari analisis 30 hari ini. Hari ke-30 ini bukanlah titik akhir. Justru sebaliknya, ini adalah halaman pembuka dari sebuah babak baru dalam sejarah global. Sebuah tatanan dunia baru yang sedang ditempa di tengah konflik dan api.
Aturan-aturan lama sudah tidak berlaku. Asumsi-asumsi usang tentang hegemoni militer dan keamanan global kini sedang dibakar habis. Sejarah, seperti yang selalu terjadi, kini sedang ditulis ulang. Bukan dengan tinta diplomasi yang manis, tetapi dengan bahasa api yang keras dan tak kenal ampun. Konflik ini telah secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan. Untuk terus mendapatkan analisis mendalam tentang pergeseran geopolitik global ini, pastikan Anda terus mengikuti kami di sini.